Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan urusan dan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bab 301-305, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chong tidak menjawab, tetapi berdiri dan berjalan ke sisi Hong Mao dan yang lainnya. Lepaskan, kata Ye Chong sambil menarik Hong Mao dari tangan pelayan. Awalnya, Hong Mao masih tidak mau melepaskannya, tapi Ye Chong meremas pergelangan tangannya dengan keras, dan Hong Mao melepaskannya dengan kesakitan. Ye Chong menarik pelayan ke sisinya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mata pelayan itu merah, dan dia masih menutupi tangannya di depan tubuhnya. Menurunkannya dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu kamu pergi dulu, aku akan menyerahkan ini padaku. Kata Ye Chong sambil tersenyum, Tuan, terima kasih. Pelayan kecil itu membungkuk kepada Ye Chong, lalu segera lari. Hong Mao hendak mengejarnya, tapi dihentikan oleh Ye Chong. Brengsek, siapa kamu? Hong Mao memarahi, kamu mencampuri urusanku di sini. Kamu membuat masalah di sini, mempengaruhi makan malamku, bagaimana kamu bisa ikut campur? Ye Chong tertawa, kalian orang tua, tidakkah kamu merasa malu untuk menggertak seorang gadis kecil? Kamu ingin peduli? Apa kamu berani memprovokasi saudara Hong Mao di daerah ini sedang mencari kematian? Beberapa gangster di sekitar menunjuk ke hidung Ye Chong dan mengutuk, siapa yang berambut merah? Ye Chong tersenyum dan berkata, ada seorang pemungut kotoran di desa kami, juga disebut Hong Mao, mungkinkah dia menjadi kakak tertua? Pemilik toko berlari, dan dia dengan cepat berkata, oh, tolong, saya telah membayar semua biaya perlindungan untuk bulan ini. Tidak mudah bagi toko kecil saya untuk menghasilkan uang. Tolong tunjukkan tanganmu. Bos memohon, tampaknya Hong Mao dan kelompoknya adalah ular lokal di daerah ini. Sombong dan mendominasi, dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Katakan padaku, kamu memberiku sedikit uang itu. Aku bahkan tidak bisa memasang gigiku. Aku belum menemukanmu, tetapi kamu berani ikut campur dalam bisnisku. Sepertinya aku benar-benar harus memberimu pelajaran hari ini. Bos sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Ye Chong mencibir, gigimu cukup besar. Hong Mao sangat marah, menunjuk Ye Chong dan memarahi, nak, aku akan membuatmu menyesal melahirkan hari ini. Setelah itu, dia berdiri, mengambil sebotol anggur dan menunjuk dia memandang Ye Chong, lalu berteriak, berikan padaku. Para gangster di sebelahnya segera membalikkan meja, beberapa membawa bangku, beberapa membawa botol anggur, dan bergegas menuju Ye Chong pada saat yang sama. Adegan ini menakuti orang-orang yang sedang makan di sekitar. Pemilik toko bersembunyi di balik meja dan tidak bisa menahan tangis diam-diam. Hanya Jiang Bielu yang minum bir dengan rakus. Dia menghabiskan anggurnya sendiri, melihat orang di sebelahnya melarikan diri, jadi dia mengambil semua anggur dari meja di sebelahnya, dan meminumnya sendiri. Begitu beberapa gangster tiba di depan Ye Chong, mereka mengangkat bangku, botol anggur, dan sejenisnya, dan menghancurkan kepala Ye Chong. Tapi sebelum mereka memukulnya, mereka ditendang oleh Ye Chong. Hampir dalam sekejap, semua pang jatuh ke tanah, memegangi perut mereka dan berteriak. Dari yang masih berdiri, Hong Mao adalah satu-satunya yang tersisa. Cao Ku, pria ini tahu kungfu. Hong Mao terkejut. Ye Chong tersenyum, apakah kamu tidak ingin aku menyesal melahirkan? Hong Mao tiba-tiba ragu-ragu, saudaraku, kamu sangat kuat, aku benar-benar buta sekarang. Hehe, aku baru saja berbicara omong kosong, kamu anggap saja sebagai aku ini kentut. Begitu kata-kata itu selesai, Hong Mao tiba-tiba mengangkat pisaunya dan menjatuhkan botol anggur di tangannya ke atas kepala Ye Chong. Meski Hong Mao yang melakukan serangan mendadak, menurut pandangan Ye Chong, kecepatan Hong Mao terlalu lambat. Dengan sedikit menghindar, dia hanya menghindari botol anggur Hong Mao, lalu mengulurkan tangan dan menjentikkan lengan Hong Mao dengan ringan. Hong Mao berteriak, oh, lenganku patah. Jiang Bielu di sebelahnya melihatnya dengan jelas, dan berpikir bahwa anak ini sangat kuat. Satu jari tadi mematahkan tulang seseorang,
seberapa kuat jari ini. Tampaknya anak ini benar-benar seorang praktisi. Kemudian, dia menyesap anggur lagi, berdiri dan berjalan ke sisi Ye Chong, dan berkata, "Adik laki-laki, jadi kamu juga tahu seni bela diri, lumayan." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Cukup berurusan dengan beberapa penjahat." Meskipun lengan Hong Mao patah, dia masih terlihat tidak bermoral. Dia menatap Ye Chong dengan ganas dan berkata, "Kamu benar-benar mati, tunggu aku memanggil seseorang, aku harus membunuhmu." "Rambut kamu nak, apakah kamu tahu apa artinya bunuh diri jika kamu melakukan banyak ketidakadilan, jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, biaya perlindungan seperti apa yang kamu kumpulkan di sini? Apakah kamu layak untuk dirimu sendiri, melakukan hal itu melanggar hukum, tahukah Anda?" Si rambut merah berkata dengan tidak sabar, "Tutup mulut anjingmu, apa yang kau orang tua lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk berbicara? Apa yang kamu percaya atau tidak? Aku akan menemukan seseorang untuk menghancurkanmu juga, Anda orang tua, Jiang." Bielu sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap neneknya. "Tidak ada yang berani memarahi lelaki tua itu untukku, tunggu saja aku." Jiang Bielu mungkin terlalu banyak minum, dan ketika dia marah, dia benar-benar bertengkar dengan pria berambut merah ini. Kemudian, dia mengeluarkan teleponnya dan menjawab panggilan itu. Itu adalah Wang Tongwei, kepala pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan di Luzhu. Wang Tongwei lihat, ternyata Tuan Jiang menelepon, dan dia dengan cepat mengangkatnya. "Tuan Jiang, apa kabar? Apa yang kamu lakukan?" Jiang Bielu bertanya. Wang Tongwei berkata, "Saya sedang berlatih di sini." "Latihan sialan, Anda bahkan tidak bisa melindungi kami orang biasa dengan baik, jadi Anda masih berlatih." Jiang Bielu memarahi dengan alkohol. Wang Tongwei tercengang. "Ada apa denganmu?" Jiang Bielu berkata, "Saya telah dimarahi oleh seseorang, cepat dan bawa seseorang ke sini." Wang Tongwei baik-baik saja ketika mendengar ini. "Aku bodoh, siapa yang tidak punya mata, berani menyinggung Tuan Jiang, kamu ada di mana?" "Aku akan segera ke sana." Jiang Bielu melaporkan alamatnya, lalu menutup telepon. Meskipun Hong Mao tidak mendengar isi panggilan tersebut, dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Bielu. "Oke, Anda kode orang, kan? Lalu aku menelepon orang juga, mari kita lihat siapa yang luar biasa." Jiang Bielu melirik, "Aku akan menunggumu." Dia baru saja mengambil kesempatan ini untuk mengatur iklim di seluruh wilayah. Hong Mao dengan cepat melakukan beberapa panggilan telepon dan mengumpulkan semua geng gangster lokal. Semua gangster kecil ini ada di dekatnya, jadi mereka datang dengan cepat, dan segera, lebih dari 50 orang berkumpul di tepi sungai, memegang berbagai pisau yang dikendalikan. Melihat semua orangnya telah datang, Hong Mao mencibir dan berkata, "Kamu bajingan tua, apakah kamu melihat kekuatanku? Bagaimana dengan orang-orangmu? Bahkan jika kamu datang, kamu akan takut untuk buang air kecil. Biarkan aku memberitahumu, beraninya kamu mengacau bersamaku, aku mencari kematian." Dengan dukungan pasukan besar, si rambut merah tiba-tiba merasakan perasaan heroik menunjuk negara dan menjadi raja dunia. Sebelum perasaannya bertahan selama beberapa detik, dia mendengar suara cuk di udara. Semua orang tercengang sejenak, dan ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat 3 helikopter terbang di atas. Bahkan Ye Chong tidak memikirkannya, dan bertanya pada Jiang Bielu di sebelahnya, "Tuan Jiang, apakah ini orang yang Anda panggil?" Jiang Bielu tersenyum, "Persetan, anak laki-laki ini semakin keterlaluan. Itu sangat lambat datang dengan helikopter, itu tidak berguna seperti bajingan kecil ini." Mendengar ini, Hong Mao ketakutan konyol. Mungkinkah helikopter ini benar-benar dipanggil oleh Jiang Bielu? Segera setelah itu, suara sirene, "Wuh-ho," terdengar dari segala arah. Lebih dari selusin kendaraan langsung mengepung tepi sungai. Rambut merah itu tercengang. Apa yang terjadi dengan omong kosong ini? Apakah Anda di sini untuk beberapa kasus serius? Kemudian, lebih dari selusin kendaraan lapis baja masuk, dan sekelompok orang yang mengenakan pakaian anti peluru dan membawa peluru tajam melompat keluar.
Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang sangat kekar dan jelas merupakan pemimpin kelompok itu. Begitu turun dari mobil, dia buru-buru berlari menuju Jiang Bielu. Hong Mao benar-benar ketakutan, sphinkternya mengendur, dan dia mengencingi celananya karena ketakutan. Seperti yang dia katakan, menakuti orang untuk buang air kecil, tapi dialah yang menakuti orang untuk buang air kecil. Tuan Jiang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Pria yang berlari adalah Wang Tongwei yang baru saja menelepon Jiang Bielu. Jiang Bielu mendengus, lihatlah kalian. Biarkan sekelompok sampah menggertak rakyat jelata kita. Dan kelompok sampah di mulut Jiang Bielu ketakutan sampai ke tanah saat ini, memegangi kepala mereka, menggigil. Kapan mereka melihat momentum seperti itu? Nima ini disebut Tian Luo Diwang, seolah-olah siapapun yang berani bergerak harus ditembak. Termasuk mereka yang sedang menonton keseruan dan makan di tepi sungai. Mereka semua ketakutan dan bodoh, semua orang mengeluarkan ponselnya dan segera memposting di Moments. Hong Mao dan yang lainnya bahkan tidak berani berpikir untuk melawan, dan ditangkap oleh sekelompok penjamret. Wang Tongwei berkata, tolong jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan serius. Jiang Bielu mengangguk, kembalilah, tangkap beberapa gangster dan lakukan pertarungan besar. Meskipun dia berkata demikian, dia sama sekali tidak bermaksud menyalahkan Wang Tongwei, sebaliknya, dia merasa bahwa Wang Tongwei melakukan pekerjaan dengan sangat baik, pertempurannya agak besar, tetapi itu memberinya banyak wajah. Kalau tidak, dia dimarahi dengan sia-sia oleh sekelompok bajingan, bagaimana dia bisa menghilangkan kebenciannya? Jiang Bielu menyesap anggur lagi dengan gembira, wajahnya memerah. Saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di tepi sungai. Pengemudi keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu bergegas ke sisi lain, dan membuka pintu dengan hormat. Dari dalam mobil, seorang wanita keluar, sekitar 27 atau 8 tahun, sangat cantik, mengenakan setelan merah, dengan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya, bermartabat dan cantik dengan sedikit kemampuan. Ketika Jiang Bielu melihat gadis ini, dia membuang botol anggur tua itu dengan ketakutan. Dia memelototi Wang Tongwei. Oke, kamu pengkhianat, beraninya kamu memberitahuku. Wang Tongwei berkata sambil tersenyum, itu bukan salahku. Apakah kamu tidak mengerti cucu perempuanmu? Beranikah aku mengatakan yang sebenarnya padanya? Tunggu aku, bocah nakal, lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda ketika saya kembali, Jiang. Bielu mengedipkan mata dan berkata kepada Wang Tongwei. Wang Tongwei lari ketakutan. Jiang Bielu menoleh dan ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Kakek, wanita di belakang memanggil. Ternyata wanita ini adalah Jiang Chongchong. Cucu dari Jiang Bielu, apakah kamu menyelinap keluar untuk minum lagi? Dan mencuri 20 yuan dari pengasuh, Jiang. Bielu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak minum, jangan berbohong padaku. Begitu dia selesai berbicara, dia cegukan, mulutnya penuh alkohol, Jiang. Chongchong menatap kakeknya tanpa berkata-kata, dan berkata, kakek, apakah kamu tidak tahu tentang penyakitmu sendiri? Sekarang kamu tidak bisa minum, dokter mengatakan bahwa selama kamu tidak minum, kamu akan baik-baik saja, tetapi mengapa kamu tidak bisa menahannya? Apakah Anda tidak membuat orang lain lebih khawatir? Saya telah menyelinap keluar berkali-kali sebelumnya, dan kondisi Anda memburuk setelah minum. Dapatkah Anda menghemat waktu saya? Aku mengunci uangmu untuk mencegahmu minum, dan kamu bahkan mencuri uang pengasuh untuk membeli anggur. Apakah Anda mengatakan Anda layak atas pengorbanan saya? Ye Chongxin mengatakan bahwa Jiang Chongchong juga merupakan karakter yang kuat. Berbicara omong kosong, tidak heran bahkan Jiang Bielu takut pada cucunya. Jiang Bielu tersipu dan berkata, oh, saya tidak bisa menahan diri untuk minum sedikit. Aku tidak bisa menahannya, salah minum sedikit. Jiang Chongchong berkata dengan tegas. Jiang Bielu diam-diam menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong, wajahnya penuh kebahagiaan. Tentu saja, dia merasa sangat senang dirawat oleh cucunya. Oh,
Omong-omong, izinkan saya memperkenalkan Anda. Nama pemuda ini adalah Ye Chong. Dia luar biasa, baru saja dia merobohkan beberapa perusuh sendirian. Jiang Chongchong melirik Ye Chong dan mengangguk. Kemudian, dia mendengus pada Jiang Bielu, kakek, jangan mencoba mengubah topik pembicaraan, bicarakan saja masalahmu sekarang. Jika kamu menyelinap keluar untuk minum lagi, akan ada masalah. Jiang Bielu mengangguk dengan cepat. Ya, saya tahu, saya tidak berani melakukannya lagi. Dia mengangguk dan tersenyum. Jiang Chongchong ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Tiba-tiba, tubuh Jiang Bielu bergetar, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Dia membungkuk pinggangnya kesakitan, seolah-olah dia sangat tidak nyaman. Jiang Chongchong ketakutan, dan bergegas ke Jiang Bielu, kakek, apa kabar? Pengemudi di belakang juga berlari. Nona, apa yang harus saya lakukan? Cepat hubungi dokter, diperlukan ambulans, kata Jiang Chongchong. Pengemudi dengan cepat mengeluarkan teleponnya, jari-jarinya gemetar saat menekan tombol. Ye Chong bergegas dan meraih pergelangan tangan Jiang Bielu. Ini adalah pelebaran pembuluh darah yang dirangsang oleh alkohol, yang menyebabkan kegagalan kardiopulmoner. Diagnosis Ye Chong, lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah kecil Jiang Chongchong yang cemas memerah. Baru setelah mereka semakin dekat, Ye Chong menyadari bahwa kulit Jiang Chongchong putih dan bening, seperti boneka porselen. Ye Chong berkata, angkat Tuan Jiang ke tempat yang lebih lembut dulu. Jiang Chongchong mengeluarkan suara oh, lalu memanggil pengemudinya, dan membawa Jiang Bielu ke dalam mobil bersama Ye Chong. Mereka menempatkan Jiang Bielu di kursi belakang mobil dan membiarkannya berbaring. Pada saat ini, tubuh Jiang Bielu masih menderita, ekspresinya terdistorsi kesakitan, dan kedua tangannya yang sudah layu mencengkeram dadanya erat-erat. Jiang Chongchong menangis cemas dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Ye Chong melepas baju Jiang Bielu, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Meskipun sudah tua, terlihat bahwa otot-otot tubuh Jiang Bielu masih sangat eksplosif. Aku perlu menemukan jarum tipis, kata Ye Chong. Jarum tipis, ulang Jiang Chongchong sambil melihat sekeliling. Nah, Pak, apakah tusuk sate baik-baik saja? Tanya pengemudi. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu tebal, kita butuh yang lebih tipis, semakin tipis semakin baik. Tapi setelah mencari-cari, dia tidak dapat menemukan apapun yang memenuhi persyaratan. Apa yang bisa saya lakukan? Jiang Chongchong menghentakkan kakinya dengan cemas, dan tiba-tiba dia menepuk pahanya, memikirkan sesuatu. Jiang Chongchong berkata kepada pengemudi, tetap di luar dan jangan biarkan orang lain datang. Kemudian dia menutup pintu mobil, dan melepas jasnya dengan tulisan di atasnya. Dia mengenakan topeng hitam di bawah kulitnya sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua. Apa yang terjadi? Jiang Chongchong tidak peduli tentang rasa malu, dan berkata kepada Ye Chong, berbalik dulu. Ye Chong tidak punya pilihan selain memalingkan wajahnya dengan enggan. Tetapi melalui pantulan jendela mobil, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Jiang Chongchong memalingkan wajahnya. Tudung di tubuhnya juga dilepas. Untuk sementara, Jiang Chongchong tidak mengenakan apapun di bagian atas tubuhnya, dan Ye Chong bisa melihat menembusnya sepenuhnya. Ye Chong menelan dengan mulut dan lidah kering. Ye Chong juga menemukan bahwa Jiang Chongchong telah menempatkan dua bantalan peninggi di dalamnya. Meskipun Jiang Chongchong memiliki wajah yang cantik, sosoknya tidak begitu menarik. Bagian depannya tampak seperti tablet, yang merupakan huruf A. Kemudian, Jiang Chongchong buru-buru memakai mantelnya lagi. Ye Chong melihat Jiang Chongchong mengenakan pakaiannya di pantulan jendela mobil, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah memakai pakaianmu? Lalu aku akan. Berbalik, Jiang Chongchong berkata, sebelum merasa kurang tepat, dia memandang Ye Chong dengan curiga, bagaimana kamu tahu aku sudah memakai pakaianku? Kemudian, dia melihat pantulan di jendela mobil, di mana bayangannya sendiri terpantul dengan sangat jelas. Jiang Chongchong memberi Ye Chong tatapan marah. Ye Chong tersipu dan berkata, ya,
aku tidak sengaja melihatnya. Jiang Chongchong tidak peduli tentang ini, dan melemparkan topeng di tangannya ke Ye Chong. Ye Chong mengambilnya dengan santai, dengan suhu tubuh Jiang Chongchong di atasnya, dan bau yang harum. Apa? Untuk apa ini? Apakah ini untukku? Jiang Chongchong memandang Ye Chong sekali lagi, dan berkata, ada cincin baja di atasnya, yang sangat tipis. Dapatkah Anda melihat apakah itu dapat digunakan? Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah jadi, dia melihat-lihat dan benar saja, dia menemukan cincin baja di posisi gendongan, dengan ketebalan yang tepat. Kemudian, Ye Chong merobek cincin baja itu, dan mematahkan cincin baja itu dengan satu kekuatan, dan mengelusnya dengan dua jari untuk meluruskan cincin baja itu, mengubahnya menjadi jarum. Segera setelah itu, Ye Chong mengangkat jarum dan menusuk pusat jantung dan paru-paru Jiang Bielu tanpa ragu-ragu. Jiang Chongchong terkejut sesaat, berpikir bahwa ini tidak mungkin membunuh orang. Sebelum dia bisa terkejut, ekspresi menyakitkan Jiang Bielu sekarang berubah menjadi lebih baik. Segera setelah itu, Ye Chong mengirimkan aliran energi naga ke jantung dan paru-paru Jiang Bielu melalui jarum baja. Dalam beberapa menit, energi naga mendorong kembali pembuluh darah yang membesar, dan jantung Jiang Bielu kembali normal, dan napasnya mulai tenang. Dia secara bertahap membuka matanya, "Kakek, kamu baik-baik saja?" Jiang Chongchong bertanya dengan penuh semangat. Jiang Bielu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, aku merasa mati lagi sekarang." Jiang Chongchong menghela nafas lega, menatap kosong Jiang Bielu dan berkata, "Aku melihat kamu masih berani minum di masa depan." "Don tidak berani." "Tidak, saya tidak berani." Jiang Bielu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat Ye Chong di sebelahnya dan bertanya, "Mungkinkah kamu menyelamatkanku, adik laki-laki?" "Sekarang giliranku," kata Jiang Chongchong, matanya memerah. Jiang Bielu membelai rambut Jiang Chongchong dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Ye Chong, "Adik laki-laki." "Tidak, Tuan Ye. Terima kasih banyak, saya tidak menyangka kungfu Anda begitu bagus, dan keterampilan medis Anda sangat kuat." Chong tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil." "Hei, ini semua karena minum." Jiang Bielu tersenyum kecut. "Sepertinya aku harus benar-benar berhenti minum di masa depan." "Ye Chong, tidak harus seperti ini. Jika Tuan Jiang menyukainya, dia bisa meminum anggur yang saya buat." Jiang Bielu sangat gembira. Begitu dia mendengar bahwa dia masih bisa minum, dia melupakan yang lainnya. "Sungguh," kata Ye Chong sambil tersenyum, "aku akan memberikannya padamu untuk dicoba nanti." Jiang Bielu mengangguk lagi dan lagi. "Oke, bagus sekali." Jiang Chongchong mendengus, "Kakek, mengapa kamu masih berpikir tentang itu? Apakah kamu ingin minum?" "Oh, cucuku yang baik, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Ye barusan? Anggurnya tidak hanya tidak berbahaya tetapi juga sangat baik untuk kesehatanku." Ye Chong baru saja berkata, "Ya, cobalah." Dia menambahkan banyak adegan sendiri. "HMPH, aku tidak percaya ada hal yang begitu baik." Jiang Chongchong menatap Ye Chong dengan curiga. Ye Chong tidak menjelaskan terlalu banyak, dan berkata kepada Jiang Bielu, "Tuan Jiang, jangan bergerak di dalam mobil. Istirahatlah dengan tenang sebentar, dan saya akan pergi. Kami akan menghubungi Anda nanti," kata Jiang Bielu. "Oke." "Tuan Ye, tunggu, saya harus berterima kasih banyak ketika saya baik-baik saja." Ye Chong tersenyum, lalu membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Baru pada saat itulah Jiang Bielu ingat bahwa dia belum memiliki informasi kontak Ye Chong. Jadi dia segera meminta Jiang Chongchong untuk meminta nomor telepon Ye Chong. Nyatanya, Jiang Chongchong juga sangat penasaran dengan Ye Chong. Dia tidak menyangka Ye Chong akan menyelamatkan kakeknya dengan jarum. Bahkan jika Jiang Bielu tidak mengatakan apa-apa, dia akan berinisiatif untuk berkenalan dengan Ye Chong. Jadi dia juga membuka pintu mobil dan turun. "Baiklah, Tuan Ye Chong, kan?" Ye Chong menoleh dan menatap Jiang Chongchong sambil tersenyum. "Apakah ada yang lain?" Jiang Chongchong berkata, "Kakekku ingin teleponmu, simpan nomor teleponnya. Jadi aku bisa menghubungimu nanti."
kata Ye Chong, lalu memberitahu Jiang Chongchong nomor teleponnya. Saudari Chongchong, aku benar-benar tidak bermaksud melihatmu barusan. Siapa tahu kaca mobilmu memantul dengan sangat baik. Jelas Ye Chong. Jiang Chongchong mendengus dan berkata, hantu akan mempercayaimu. Masalah ini tidak ada habisnya, tunggu saja aku. Ye Chong tersenyum, menunjuk ke pakaian Jiang Chongchong dan berkata, Saudari Chongchong, kamu lebih baik kencangkan kancing bajunya dulu. Jiang Chongchong melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa dia baru saja cemas, dan dalam kepanikan, kancing jasnya terkancing bengkok, dan ada lubang besar di antara kedua kancing itu. Apa? Aku tidak bisa menghentikannya. Lampu pegas di dalam sekarang menghadap Ye Chong. Dia tersipu cantik, menutupi dirinya dengan cepat, dan kemudian memberi Ye Chong tatapan kosong. Apa yang kamu lihat, bocah cilik? Cepatlah, dia beberapa tahun lebih tua dari Ye Chong, dan seorang gadis seusianya akan memperlakukannya dengan baik. Ye Chong untuk anak laki-laki seusia ini, dia memiliki tingkat kematian yang sangat besar. Meskipun dia berkata begitu, Jiang Chongchong cukup lucu saat melihat tampang bodoh Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, Saudari Chongchong, bantalan penguatmu cukup tinggi. Wajah Jiang Chongchong semakin memerah, dan dia berkata dengan marah, bukan urusanmu. Tidak ingin kehilangan muka? Aku punya metode yang bisa mengubahmu dari akede. Kata Ye Chong, bah, Jiang Chongchong pasti tidak akan percaya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini, bocah? Aku serius, aku akan memberimu beberapa untuk dicoba nanti, dan kamu akan melihat efeknya. Jiang Chongchong mendorong Ye Chong, pergi, cepat dan mainkan. Ye Chong tersenyum dan berkata Jiang Chongchong melambaikan tangannya, Saudari Chongchong, aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Melihat kepergian Ye Chong, Jiang Chongchong tiba-tiba merasa panas. Berapa tahun dia lebih tua dari Ye Chong? Mengapa dia malu dengan anak kecil seperti Ye Chong ini? Memikirkan hal ini, wajah Jiang Chongchong menjadi semakin merah. Keesokan harinya, apa yang terjadi di sepanjang sungai Luzu menjadi berita utama. Menurut berita, departemen terkait telah mengintensifkan upaya perbaikan mereka, dan mengambil kesempatan ini, mereka melakukan kampanye yang sangat menyeluruh untuk memusnahkan pasukan bawah tanah di seluruh kota. Semua pasukan bawah tanah yang tidak aktif di Luzu ditangkap, dan untuk sementara, dunia bawah tanah penuh dengan ratapan. Tentu saja yang bisa ditangkap adalah karakter kecil, dan kekuatan besar dengan fondasi kokoh itu masih tidak bergerak seperti gunung. Ye Chong membaca berita dan berpikir bahwa Jiang Bielu bukanlah orang biasa. Pagi itu, Ye Chong kembali ke kota Beijiang dengan kereta berkecepatan tinggi. Kota Beijiang, balai keluarga Qin Yulong dan Qin Meier sedang duduk di sofa saat ini. Sepupu, dengarkan saja aku tentang masalah ini. Kamu hanya perlu mengikuti apa yang aku katakan dan memberikan berita ini kepada Long Xixian. Benarkah? Qin Meier tampak sedikit khawatir. Namun, mata Qin Yulong berkilat dengan pandangan tegas, kakak, jangan khawatir. Itu pasti akan berhasil, tapi, jika sesuatu terjadi pada Long Xixian, maka aku di keluarga panjang. Qin Meier tidak setuju berkata tanpa khawatir. Qin Yulong mencibir, sepupu. Bahkan jika Long Xixian tidak mengalami kecelakaan, status apa yang Anda miliki di keluarga panjang? Apakah kamu tidak tahu siapa Long Xixian itu? Melihat Qin Meier masih sedikit ragu-ragu, Qin Long melanjutkan, sepupu, jangan lupa bagaimana biasanya yang bermarga Long itu memperlakukanmu, Qin. Meier mengangguk, seolah dia telah mengambil keputusan. Qin Yulong melanjutkan, dan jika rencanaku berhasil, aku juga akan membunuh Ye Chong. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kalimat ini tampaknya telah memberikan Qin Meier godaan yang lengkap. Terakhir kali di perjamuan untuk siswa asing, Ye Chong membuatnya buang air kecil di depan umum, dan dilihat oleh begitu banyak orang. Yang lebih menyebalkan lagi adalah orang tua dari siswa tersebut yang menghadiri perjamuan semua dia adalah tokoh terkemuka di kota Beijiang. Oleh karena itu, masalah ini telah menyebar ke seluruh eselon atas Beijiang. Dia bukan lagi keindahan gunung es yang memikat di depan orang,
tetapi telah menjadi lelucon. Oleh karena itu, jika kamu Chong bisa dibunuh, Qin Mei putranya bersedia membayar berapapun harganya. Oke, pokoknya, Long Xixian bukan orang yang baik. Aku akan mendengarkanmu tentang masalah ini, Qin. Yulong tersenyum dan mengangguk, dan berkata, rencana Ye Chong sudah mulai diterapkan, dan sekarang aku menunggumu untuk memasukkan Long Xixian ke dalam rencanaku. Ketika Ye Chong kembali ke kota Beijiang, dia menerima telepon dari Zhang Xiaojun. Ye Chong, ini buruk, ayahku dibawa pergi oleh orang jahat. Kata Zhang Xiaojun dengan cemas di telepon. Apa? Paman dibawa pergi? Ye Chong juga terkejut. Dia turun dari kereta dan bergegas ke rumah Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun menangis dan memberitahu Ye Chong tentang situasinya. Menurut saksi mata, Zhang San pergi keluar untuk membeli barang hari ini, tetapi dipukuli oleh beberapa penjahat, yang kemudian menyeret Zhang San ke dalam sebuah van, dan Zhang San menghilang sejak saat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chong mengerutkan kening. Mata Zhang Xiaojun bengkak karena menangis. Dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Apakah ayah saya akan berada dalam bahaya? Apakah orang-orang jahat itu akan menyakitinya? Ye Chong tidak menjawab, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Jun, jangan khawatir, yang paling penting sekarang adalah menemukan paman. Berpikir sejenak, bisakah beberapa perusuh memiliki kemampuan anti penyelidikan seperti itu? Mustahil, jadi ini pasti rencana terencana. Hal pertama yang dia pikirkan adalah keluarga Qin. Namun, dia tidak memberitahu Zhang Xiaojun apa yang dia pikirkan, karena dia takut Zhang Xiaojun akan khawatir. Xiaojun, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku, aku akan menyelidiki berita paman sekarang, dan aku pasti akan menemukannya untukmu, setelah selesai. Berbicara, Ye Chong berbalik untuk pergi. Zhang Xiaojun meraih tangan Ye Chong, menangis dan berkata, Ye Chong, aku bergantung padamu. Meski hanya beberapa kata sederhana, namun kasih sayang yang terkandung di dalamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tangan Zhang Xiaojun yang memegang Ye Chong sedikit basah, sedikit bersemangat dan sedikit kedinginan. Namun, suhu dari tangan Ye Chong membuat Zhang Xiaojun merasa nyaman. Melihat penampilan Zhang Xiaojun, Ye Chong merasa sedikit patah hati, dan menghiburnya, jangan khawatir. Ye Chong keluar setelah berbicara. Setelah Ye Chong keluar, dia adalah orang pertama yang memanggil Zhu Jiayin. Dia ingin Zhu Jiayin membantunya menyelidiki keberadaan Zhang San. Namun, setelah Zhu Jiayin menyelidiki melalui hubungannya sendiri, dia tidak menemukan jejak Zhang San. Dari sini, terlihat bahwa geng Pang ini pasti memiliki bimbingan ahli. Bukannya Zhu Jiayin tidak mendapatkan apa-apa, dia menemukan bahwa sinyal ponsel Zhang San ada di pasar ponsel bekas. Dengan kata lain, seseorang menjual ponsel Zhang San. Ye Chong memiliki perhitungan dalam pikirannya. Bahkan tidak memikirkannya, Anda tahu apa yang terjadi. Meski rencana yang dirancang pihak lain sangat ketat, tetap saja gangster level rendah yang mengimplementasikan rencana tersebut. Diduga, salah satu gangster diam-diam mengambil ponsel Zhang San dan menjualnya ketika dia melihat mata Qian terbuka. Ye Chongxin berkata, untungnya gangster kecil ini tidak berada di kelas atas. Jika tidak, tidak akan ada jejaknya sama sekali. Setelah itu, Ye Chong datang ke pasar ponsel bekas yang disebutkan Zhu Jiayin. Ye Chong berpura-pura menjadi orang yang datang untuk membeli ponsel dan berkeliaran di pasar ponsel bekas. Ada banyak orang yang menjual ponsel curian di pasar ponsel ini. Orang seperti ini tidak tahu cara mendirikan warung, dan biasanya membawa beberapa handphone. Begitu melihat orang yang lewat datang, dia akan menghampiri dan menanyakan apakah orang tersebut ingin membeli handphone. Kemudian dia menjual beberapa mesin kelas atas kepada pihak lain dengan harga yang sangat murah. Setelah transaksi antara kedua pihak selesai, dia kabur ke tempat lain. Ye Chong sedang mencari orang seperti ini, dan seperti yang diharapkan, Ye Chong tidak perlu berjalan untuk sementara waktu. Ketika seseorang datang, adik, haruskah kamu membeli ponsel? Ayo lihat, seseorang mengenakan jaket.
Tampak misterius diam-diam, dia melambai ke Ye Chong. Dan Ye Chong berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan mengikuti pria itu. Keduanya berjalan ke sudut yang jauh, dan pria itu melepas jaketnya, menjahit beberapa saku di dalam pakaiannya, dan memasukkan beberapa ponsel ke dalamnya. Adik kecil, kamu beruntung. Aku punya ponsel iPhone 90% baru di sini, dan aku akan menjualnya kepadamu seharga 700 yuan. Kamu buru-buru bertanya, ya, makanya aku bilang kamu beruntung. Pria berjaket itu tertawa. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak tahu? Ponsel iPhone memiliki fungsi, selama dihidupkan, pihak lain dapat menemukan Anda sesuai dengan ponsel, dan kemudian mengirim seseorang untuk menangkap Anda. Jadi saya tidak berani menyalakannya ketika saya membelinya kembali. Apa gunanya? Pria berjaket itu tidak menyangka bahwa Ye Chong terlihat konyol. Tetapi ternyata dia adalah seorang ahli. Faktanya, Ye Chong hanya mendengarkan apa yang dikatakan Zhou Yutong. Zhou Yutong paling menyukai ponsel, dan semua ponselnya adalah seri iPhone. Ye Chong bertanya lagi, apakah kamu punya ponsel lain? Penjual ponsel melihat sekeliling dan diam-diam mengeluarkan ponsel hitam dari saku lain. Saudaraku, kamu beruntung hari ini. Ini adalah telepon beras terbaru yang baru saja aku terima, bagaimana menurutmu? Sekilas Ye Chong mengetahui bahwa ini adalah telepon yang digunakan Zhang San. Dia tersenyum dan berkata, itu yang aku cari. Apa maksudmu? Ye Chong melanjutkan, ini ponsel temanku, aku baru saja kehilangannya hari ini. Aku tidak menyangka ponsel itu ada di tanganmu. Pria berjaket itu terkejut. Apa yang kamu bercanda? Ponsel ini tidak memiliki nama tertulis di atasnya. Jika Anda mengatakan itu teman Anda, itu milik teman Anda. Saya khawatir Anda salah membacanya. Ye Chong tertawa dan berkata, aku tidak salah. Windbreaker wajah pria itu sedikit gugup, dan dia berkata, kamu salah baca. Jika kamu tidak membelinya, jangan-jangan tunda urusanku di sini, keluar. Ye Chong mencengkeram kerah pria berjaket itu, aku juga tidak akan mempersulitmu. Katakan padaku, siapa yang memberimu telepon ini? Pria berjaket itu menunjuk ke sebuah gang kecil tidak jauh, dan berkata, itu diberikan kepadaku oleh seorang wanita, dia baru saja meninggalkan gang itu. Aku akan membawamu ke sana, Ye Chong. Juga tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengangguk, pergilah. Cahaya dingin yang tak terlihat berkedip-kedip di mata pria berjaket itu. Ye Chong mengikuti pria berjaket ke pintu masuk gang di sebelahnya. Gang di pasar ponsel ini sangat sepi dan satu arah, di ujung gang ada tembok. Ada dua orang yang berdiri di bawah tembok memunggungi Ye Chong. Pria berjaket itu menunjuk kedua orang itu dan berkata, itu mereka. Bukankah mereka wanita? Ada pria dan wanita. Ye Chong tersenyum dan langsung masuk. Pria berjaket mengikuti Ye Chong, diam-diam menghalangi mundurnya Ye Chong. Tidak sampai Ye Chong mendekat, keduanya menoleh. Mereka bertiga telah membentuk pengepungan di sekitar Ye Chong. Pria berjaket mencibir dan berkata, kamu benar-benar mencari kematian. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa aku mencuri ponsel ini. Bagaimana? Betul. Aku mencurinya. Aku juga memberitahumu bahwa aku tidak hanya mencuri ponsel temanmu, tapi aku juga memukulinya. Bagaimana? Lelaki berjaket itu tertawa. Ye Chongsin berkata bahwa pria berjaket itu bisa mengatakan hal-hal ini, sepertinya dia benar-benar melakukannya. Itu bagus. Ye Chong tersenyum. Apa? Pria berjaket itu membeku sejenak. Sialan, hari ini aku memukulmu begitu keras sehingga bahkan ibumu tidak mengenalmu. Setelah pria berjaket itu selesai berbicara, dua lainnya mendekati Ye Chong dengan penuh semangat. Di gang terpencil, terdengar suara ping-ping pong-pong. Dalam 2 menit, 3 orang yang mengepung Ye Chong semuanya dijatuhkan. Ye Chong menginjak kepala pria berjaket itu, dan bertanya, apakah kamu merebut ponselnya? Pria berjaket itu menjerit kesakitan, memohon belas kasihan, aduh, aku baru saja mencuri ponsel, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak melakukannya, tolong selamatkan aku, aduh. Ye Chong bertanya, siapa yang menginstruksikanmu? Tidak ada, aku melakukannya sendiri. Pria berjaket itu berkata.
Ye Chong mencibir, oke, ada harga yang harus dibayar untuk setia. Saat dia berkata, dia melangkah dengan keras, dan kepala pria berjaket itu cacat, dan bola matanya menonjol. Melihat kepalanya akan hancur, beraninya pria berjaket itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini perintah dari bos kita, Saudara Fei Long, aku hanya orang bodoh, aku hanya melakukan hal-hal sesuai perintah. Ye Chong bertanya lagi, di mana orang yang dibawa pergi olehmu? Dia harus bersama Saudara Fei Long sekarang, ayo pergi, ayo tangkap dia dan berikan padanya, itu semua karena aku serakah dan mencuri ponsel ini. Pria berjaket itu berkata dengan menyesal. Ye Chong tersenyum, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Jika Anda tidak mencuri telepon dan menjualnya, saya benar-benar tidak dapat menemukan Anda. Pria berjaket itu terdiam. Ye Chong terus bertanya, di mana Saudara Fei Long yang kamu sebutkan? Pria berjaket itu memberitahu Ye Chong alamatnya. Setelah Ye Chong mendapatkan alamatnya, dia berbalik dan meninggalkan pintu masuk gang, mengabaikan 3 orang yang tergeletak di tanah. Pria berjaket itu melihat ke arah Ye Chong pergi, dan tiba-tiba merasa sangat takut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia sekarang berharap Ye Chong akan menjaga Saudara Fei Long juga. Karena jika Ye Chong bukan lawan Saudara Fei Long dan Saudara Fei Long malah membunuhnya, maka Saudara Fei Long akan menjadi orang kedua yang membunuhnya. Pada saat itu, semua hukum keluarga 3 pisau dan 6 lubang harus disambut, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Pria berjaket itu merasa dagingnya sakit hanya dengan memikirkannya. Di sisi lain, Ye Chong pergi ke alamat yang disebutkan oleh pria berjaket itu. Ini adalah villa 2 lantai yang lama. Halaman villa sudah ditumbuhi rumput liar. Sebagian besar kulit di dinding luar sudah rontok, dan lumut tumbuh di sisi dinding yang teduh. Ye Chong mendorong gerbang besi besar villa, dan langsung masuk. Begitu dia tiba di gerbang villa, dia dihentikan oleh 2 pria kuat. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mencari Saudara Fei Long. Kata Ye Chong, kamu siapa? Apa yang bisa saya lakukan dengan Saudara Fei Long? Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Fei Long. Jawab Ye Chong. Brengsek pria berotot itu melihat bahwa Ye Chong adalah pengunjung yang buruk, dan mencibir, apa yang kamu berani mengajukan pertanyaan kepada Saudara Fei Long? Tersesat, Ye Chong menendangnya pergi sebelum dia selesai berbicara. Setelah itu, Ye Chong berjalan dengan angkuh ke dalam ruangan. Di kamar villa, ada 7 atau 8 pria duduk. Salah satunya botak, duduk di sofa, dengan tato naga di kepalanya yang botak mengilat. Semua orang terkejut ketika mereka melihat seseorang yang berani masuk. Siapa kamu? Bagaimana kedua idiot itu melihat ke pintu? Bagaimana kamu membiarkanmu masuk? Kepala botak itu memarahi. Ye Chong tersenyum, kedua orang idiot itu telah kubunuh, dan aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Setelah mendengar ini, semua orang segera menjadi waspada, berdiri satu demi satu, dan mengambil sikap siap bertarung. Ye Chong bertanya kepada kepala botak itu, apakah kamu Saudara Fei Chong? Di mana orang yang kamu kalahkan sebelumnya? Di mana dia sekarang? Tanya Ye Chong langsung ke intinya. Saya harus mengalahkan 500 orang setiap hari, bagaimana saya bisa mengingat begitu banyak? Hari ini saya kekurangan 1, jadi saya hanya perlu Anda untuk membuat jumlahnya. Saudara Fei Long mencibir. Orang lain di sekitar juga menertawakan Ye Chong, sambil bersiap untuk pindah. Saudara Fei Long mendengus, dan ekspresinya berubah, saudaraku. Pegang dia, dengan perintah, semua bajingan yang sudah bersiap bergegas maju. Beberapa pang bahkan telah belajar sedikit kungfu, namun, tidak peduli seberapa terampil orang-orang ini, tidak peduli berapa banyak orang, mereka tidak bisa menjadi lawan Ye Chong. Setelah beberapa detik, sekelompok orang itu tergeletak di tanah dalam kekacauan, masing-masing meratap terus-menerus, berguling sambil memegangi bagian yang sakit. Hanya Saudara Fei Long yang masih duduk di sofa, kakinya gemetar ketakutan. Nima ini terlalu kuat. Ye Chong mendengus dingin, meraih kera brother Fei Long dan mengangkatnya. Aku hanya akan bertanya sekali, di mana orang yang kamu tabrak kemarin?
Saudara Fei Long dikejutkan oleh aura Ye Chong, dan berkata dengan wajah pahit, "Oh, aku benar-benar tidak tahu tentang ini, aku hanya bertanggung jawab adapun pekerjaan itu. Setelah saya menangkapnya, saya menyerahkannya, dan itu benar-benar bukan di tangan saya." "Siapa yang menyuruhmu? Di mana kamu menyerahkannya?" "Setelah menangkap orang, kirim mereka ke gudang Siuang, dan kemudian mereka tidak mengetahuinya." Ye Chong menanyakan alamat gudang kepada Brother Fei Long, dan kemudian bergegas ke gudang. Gudang hutan belantara barat sangat terpencil, dekat tanah tak bertuan di sebelah barat kota Beijiang, telah lama ditinggalkan. Apalagi daerah itu merupakan gurun yang belum berkembang di kota Beijiang, dan tidak ada sinyal ponsel. Ye Chong baru saja melaju ke perbatasan tanah tak bertuan, dan tidak ada sinyal di telepon. Pada saat yang sama, Zhang Xiaojun dengan cemas menunggu hasil Ye Chong di kota Hotpot di lapangan Sinan. Saat ini, seorang pria berkacamata hitam tiba-tiba masuk ke kota Hotpot. Bagaimana mungkin Zhang Xiaojun dalam mood untuk melakukan bisnis? Dia berkata, "Maaf, kami tidak akan melakukan bisnis hari ini." Pria berkacamata berjalan ke Zhang Xiaojun dan berkata, "Saya tidak di sini untuk makan malam, saya mencari bos wanita Anda." "Dia apakah itu Zhang Xiaojun?" Zhang Xiaojun mengangguk, dan menatap pria berkacamata hitam dengan rasa ingin tahu. "Saya Zhang Xiaojun? Ada apa?" "Seseorang meminta saya untuk menyerahkan surat ini untukmu." Saat dia berbicara, pria berkacamata hitam mengeluarkan surat itu dari sakunya. Sebuah surat, diserahkan kepada Zhang Xiaojun, dan kemudian pergi tanpa melihat ke belakang. "Tunggu, tunggu!" Zhang Xiaojun berteriak dari belakang. Namun, pria berkacamata hitam mengabaikan Zhang Xiaojun sepenuhnya dan pergi dengan cepat. Zhang Xiaojun membuka amplop itu dan menemukan beberapa kata di dalamnya. "Ayahmu ada di tanganku, dan dia ingin menyelamatkan seseorang, jadi dia membawa 10 juta ke hotel Chengqi Xingfu untuk menebusnya." Zhang Xiaojun ketakutan, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ye Chong. Tetapi ponsel Ye Chong menunjukkan bahwa dia tidak berada di area layanan. Zhang Xiaojun menelepon beberapa kali, tetapi telepon Ye Chong masih tidak ada sinyal. "Apa yang bisa saya lakukan?" Zhang Xiaojun mengerutkan kening. Dia memikirkannya, dan lebih penting mengambil uang untuk menebus seseorang terlebih dahulu. Dia mengeluarkan aset saat ini dari restoran Hotpot dan restoran Cina, ditambah uang keluarganya sendiri, dan itu dianggap 10 juta. "Kemudian saya mengubahnya menjadi cek di bank, dan bergegas ke hotel kebahagiaan Chengqi yang disebutkan di catatan itu." Dan ketika Zhang Xiaojun melakukan ini, dia tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam mengikutinya sepanjang waktu. Bahkan, keberadaannya sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Itu adalah keluarga Qin yang mengikutinya secara diam-diam. Orang ini melaporkan keberadaan Zhang Xiaojun ke Qin Yulong. "Tuan Muda Long, Zhang Xiaojun telah pergi ke Happy Hotel dengan membawa uang." Qin Yulong saat ini sedang bercinta dengan ibu tirinya, Qiao Ling, di tempat tidur. Setelah mendengar berita itu, sudut mulutnya meringkuk. Dia menutup telepon, lalu menelepon sepupunya Qin Meyer. "Sepupu, aku akan mengirimimu foto nanti. Kamu bisa memberitahu Long Xixian tentang ini?" "Oke, aku akan menunggu fotomu," kata Qin Meyer di ujung telepon. Setelah itu, Qin Yulong melempar telepon ke sofa di sebelahnya, dan memeluk Qiao Ling yang montok di sebelahnya. Dia dalam suasana hati yang baik. Qiao Ling berada di pelukan Qin Yulong, dan dia menggerakkan jari-jarinya dengan ringan di dadanya. "Bagaimana kamu terlihat bahagia?" Qiao Ling bertanya, bersambung.